Kita mulai bukan sesi 7, maaf ya, sesi 8. Puji Tuhan. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi hamba-hamba Tuhan. Kalau ingin mendapatkannya, ya email saja elijah003@gmail.com. elijah003@gmail. Sekali lagi, tujuan seminar tantangan Elia begini, melatih pekerja-pekerja di ladang di Indonesia sama seperti Yesus melatih murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Jadi begini, seminar ini bukan hanya untuk melayani orang percaya yang sakit. Memang ya orang percaya yang sakit, ya kita mau layani, betul. Tapi tujuan utama ialah melatih pekerja-pekerja Tuhan menyelesaikan amanat agung di Indonesia. Karena kita sudah masuk akhir zaman, itu waktunya singkat sekali. Kita harus cepat-cepat menyelesaikan amanat agung dengan melatih pekerja-pekerja sama seperti Yesus melatih murid-muridnya. Sesi 8. Kita akan belajar tentang pengajaran perperangan rohani di udara. Dan yang kedua, ketekunan waktu memindahkan gunung, waktu menyembuhkan orang sakit, usir setan, kita harus tekun. Terus, bagaimana Rasul Paulus melayani orang sakit? Akhirnya, otoritas yang lebih luas lagi dan juga karunia kesembuhan nanti. Ya. Nah, kita mulai. Bagaimana pengajaran perperangan rohani melawan roh-roh di udara? Mari. Kini pengajaran ini cukup populer. Jadi penting sekali kita mengerti dasarnya dari Alkitab. Apakah pengajaran itu Alkitabiah atau tidak? Kalau memang Alkitabiah, ya kita mau jalankan. Tapi kalau tidak, wah, kita harus waspada. Di dalam Alkitab, kita diperintahkan untuk saling mengasihi dan mengasihi Tuhan. Kita diperintahkan memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Kita diperintahkan untuk memuridkan segala bangsa-bangsa. Dan juga hal-hal yang lain lagi juga diperintahkan kepada Tuhan, kepada kita oleh Tuhan. Betul. Nah, pernahkah kita diperintahkan Tuhan untuk mengusir roh-roh jahat di udara? Ini bukan mengusir roh setan dari manusia, dari orang, tapi mengusir roh-roh jahat, yaitu penguasa-penguasa yang di udara. Pernahkah kita diperintahkan keluar perintah langsung kepada roh-roh yang di udara? Mari. Akibatnya berbahaya atau membawa risiko berat kalau kita berfungsi di dalam alam supranatural tanpa diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukannya. Akibatnya risiko berat. Ingatlah, sebelum Petrus memberanikan diri turun dari kapal berjalan di atas air, ingat ya, dia tunggu perintah dari Tuhan dulu. Tuhan keluar perintah, datanglah, baru Petrus memberanikan diri turun dari kapal. Tapi dia tunggu perintah dari Tuhan. Ya. Kalau tidak diperintahkan dulu, Petrus kemungkinan tenggelam. Jadi saudara, ada bahaya kalau kita menjalankan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan di alam supranatural. Nah, sebenarnya, di dalam seluruh Alkitab, tidak ada hamba Tuhan yang menjalankan perperangan rohani langsung melawan roh-roh di udara. Tidak ada hamba Tuhan yang langsung menangking roh-roh di udara, yang langsung keluar perintah kepada mereka. Tidak ada, saudara. Misalnya, di Daniel 10, Daniel hanya berpuasa di depan Tuhan saja, yaitu dia menjalankan tindakan imamat.
kepada Tuhan. Daniel tidak berperang melawan penghulu-penghulu di udara. Tidak. Yaitu Daniel tidak melakukan tindakan raja terhadap mereka yang di udara. Tidak ada. Mari, Daniel 10 ayat pertama. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicangkamnyalah firman itu dan diperhatikannya penglihatan itu. Pada waktu itu, aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Jadi di sini Daniel lagi doa puasa, berkabung. Doa puasa selama 3 minggu. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Jadi dia berdoa, berpuasa. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Jadi jelas Daniel di sini lagi doa puasa. Bukan keluar perintah. Bukan menjalankan perperangan rohani di udara. Bukan. Cuma doa puasa, iaitu tindakan imamat, saudara. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, ku angkat mukaku, lalu ku lihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Jadi di sini Daniel hanya berdoa dan berpuasa saja. Yaitu tindakan imamat yang diarahkan kepada Tuhan. Bukan diarahkan kepada penguasa-penguasa di udara. Bukan, tapi langsung di depan Tuhan. Tindakan imamat. Bagaimanakah akibatnya kalau kita nekat-nekat melakukan perperangan rohani melawan roh-roh di udara tanpa diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukannya? Dan memang di Alkitab tidak ada perintah untuk kita mengarahkan perperangan rohani. Tidak ada. Bagaimana akibatnya, saudara-saudari? Mari, Bilangan 14 ayat 44. Meskipun demikian, mereka yaitu orang Israel nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka, orang Israel yang diserang. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Hormah, yaitu orang Israel yang dicerai-beraikan, yang dikalahkan. Orang Israel yang kalah, bukan musuh mereka yang diusir, tapi orang Israel yang kalah, saudara. Nah, sekarang kita kembali ke perjanjian baru. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata kepada Yesus, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Nah, yang dimasukkan setan apa di sini? Yang dimasukkan ialah setan-setan yang merasuki orang di bumi. Ya, jadi setan-setan itu waktu diperintahkan keluar, mereka takluk, mereka keluar, orang yang kesetanan itu dibebaskan. Ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi pada waktu mereka keluar, memberitakan Injil, usir setan dari orang, menyembuhkan orang sakit. Pada waktu mereka menaati perintah Tuhan, iblis pada waktu itu, iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi bukan murid-muridnya yang perintahkan iblis jatuh dari langit, turun dari langit, bukan. Pada waktu mereka menaati perintah Tuhan di bumi, yaitu memberitakan Injil, usir setan dari orang, menyembuhkan orang sakit. Pada waktu mereka menaati perintah Tuhan di bumi, pada waktu itu iblis jatuh
dari langit. Bukan mereka yang perintahkan iblis jatuh dari langit. Bukan. Ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Nah, ular dan kalajengking itu mewakili setan-setan yang kegiatannya ada di permukaan bumi. Karena ular kalajengking mereka hanya bisa menjalar di bumi, menjalar di bumi saja. Nggak bisa terbang, saudara-saudari. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, itu janji yang bagus sekali. Di sini Tuhan janji, tidak ada yang membahayakan kita asal kita menjalankan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan adalah apa? Menginjak ular dan kalajengking yang di bumi. Usir setan-setan dari manusia di bumi. Memberitakan Injil kepada manusia yang di bumi. Asal kita menjalankan perintah Tuhan yang sejelas-jelasnya sudah dicangkamkan di Alkitab, tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, janji ini tergenap di dalam pelayanan saya. Saya sudah 50 negara membawa firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, usir setan, melatih umat Tuhan. Sudah 50 negara dan tidak ada yang membahayakan saya, saudara-saudari. Tapi satu hal yang saya tidak berani menjalankan ialah perperangan rohani melawan roh-roh yang di udara. Bukan melawan, menyerangi roh-roh yang di udara. Menyerangi, yaitu tangking mereka, perintahkan mereka keluar dari daerah saya. Saya tidak menjalankan hal itu, saudara. Nah, Yesus sudah memberikan kepada kita otoritas menguasai ular dan kalajengking. Mereka itu menjalar di atas permukaan bumi. Dan kegiatannya ada di bumi menyerangi manusia. Setan-setan yang menyerangi manusia. Jadi kita berkuasa mengusir setan-setan dari orang yang di bumi. Jadi mereka ini bukan penguasa-penguasa dan roh-roh yang terbang di udara. Bukan. Itu setan-setan di mana kita punya kuasa untuk usir mereka, kegiatannya di bumi. Mereka mengganggu orang. Mereka bukan terbang di udara. Mereka itu lain jenisnya setan itu. Firman Tuhan tidak dengan sejelas-jelasnya mengatakan bahawa kita diberi kuasa untuk mengusir roh-roh di udara. Nah, menurut pengajaran yang tradisional begini, kalau ada orang sakit, ya kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menyembuhkan orang sakit. Ya, kalau ada orang sakit, pakai doa, minta Tuhan menyembuhkan mereka. Tapi kalau ada pemerintah roh-roh di udara, kita langsung menangking mereka, usir mereka. Perintahkan mereka pergi dari daerah kita. Nah, itu pengajaran tradisional, tapi tidak alkitabiah, saudara. Itu terbalik, saudara. Sebenarnya, daripada hanya berdoa kepada Tuhan untuk orang sakit saja, seharusnya kita menyembuhkan mereka dalam nama Yesus dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Kita tidak mendoakan orang sakit. Tidak, kita menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Dan daripada langsung mengusir roh-roh jahat di udara, seharusnya kalau mau, kita berdoa kepada Tuhan mengenai mereka. Mereka itu urusan Tuhan, saudara. Roh-roh di udara itu urusan Tuhan dan malaikat-malaikatnya, bukan urusan kita. Urusan kita ada di bumi, bukan di udara, saudara-saudari. Nah, Efesus 6. Nah, Efesus 6 itu terdapat dasar daripada pengajaran ini, yaitu perperangan rohani di udara. Di sini dasarnya. Mari kita baca. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan,
di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi, saudara, seharusnya kita bertahan melawan, bukan menyerang. Bukan menyerang iblis dan jenderal-jenderalnya di udara, bukan. Tapi bertahan melawan, bukan menyerang. Itu beda jauh, saudara-saudari. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Bukan menyerang pemerintah-pemerintah, bukan menyerang penguasa-penguasa, bukan mengusir mereka, tapi melawan mereka, saudara. Beda jauh. Melawan dan menyerang. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Sekali lagi, melawan, bukan menyerang. Beda jauh. Melawan artinya membela diri. Artinya bertahan. Menyerang itu lain. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang diajar di sini adalah perlawanan terhadap mereka yang di udara. Bukan menyerang, melawan. Melawan dan bukan menyerang. Bedanya jauh, saudara-saudari. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengarahkan perlawanan pada hari yang jahat itu. Sekali lagi, perlawanan. Bukan menyerang, tapi perlawanan. Dan tetap berdiri, bukan maju. Bukan maju menyerang, saudara, tapi tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Sekali lagi, diulangi terus-menerus. Berdirilah tegap, tetap berdiri. Jadi bukan menyerang, saudara. Jelas sekali. Kita diperintahkan bukan untuk menyerang mereka, tapi tetap berdiri tegap saja pada waktu hari yang jahat itu. Amin, saudara-saudari. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman. Perisai iman itu apa? Untuk membela diri kita dari serangan iblis. Perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi, fungsi daripada perisai iman itu, memadamkan semua panah api. Membela diri, saudara, melawan serangan dari musuh kita. Amin. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi begini, ayat-ayat ini mengenai melawan dan menjaga diri dari serangan musuh kami. Jelas. Yaitu bertahan dan tetap berdiri melawan tipu muslihat iblis dan roh-roh di udara. Itu jelas sekali, saudara-saudari. Dan mereka ini bukan mengenai tindakan langsung mengusir mereka dari daerah kita sebagaimana sering diajar kini pada gereja. Jadi perperangan rohani ini tidak alkitabiah, saudara. Dan juga membawa akibat. Yaitu ada risiko kita dibalas dendam oleh mereka yang marah. Karena tanpa diperintahkan Tuhan, kita menyerangi mereka dulu. Mereka marah bisa balas dendam kepada kita. Dan waktu mereka balas dendam, belum tentu Tuhan membela kita. Kenapa? Karena kita tidak menaati perintahnya. Kita melewati perintahnya. Itu bahaya sekali, saudara. Efesus 1 ayat 20. Paulus berkata, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dari kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut.
Kalau ayat 21 itu mengenai roh-roh di udara, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara. Betul. Jadi Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah jauh lebih tinggi daripada mereka semua. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga. Iaitu orang percaya dibangkitkan. Dan memberikan tempat kepada kita bersama-sama dengan dia di surga. Jadi seolah-olah saudara kita duduk bersama-sama dengan Yesus pada takhta-Nya di sebelah kanan Allah. Kita diberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga di sebelah kanan Allah. Nah, menurut ayat 6 tadi, kita diberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Ya, artinya kita berkuasa atas roh-roh di udara karena mereka ada di bawah kaki kita. Karena kita duduk bersama-sama dengan Yesus pada takhta-Nya di sebelah kanan Bapa-Nya. Yaitu kita berkuasa atas roh-roh di udara. Ya, betul. Namun demikian, apakah prajurit dari satu tentara langsung menyerang jenderal-jenderal dari tentara musuhnya? Tidak pernah, saudara-saudari. Kita sebagai prajurit, mereka hanya berperang melawan prajurit-prajurit dari tentara musuh mereka. Prajurit berperang melawan prajurit dari musuh mereka. Itu saja peranan mereka. Demikian juga kami sebagai prajurit Tuhan di bumi mengadakan perperangan di bumi saja, bukan di udara. Jadi kegiatan kami ada di bumi. Kita menyembuhkan orang sakit di bumi. Kita usir setan yang merasuki orang di bumi. Kita memberitakan Injil kepada manusia yang di bumi. Kegiatan kami semua di bumi, bukan di udara. Kami prajurit. Walaupun kita duduk bersama-sama dengan Yesus pada takhta-Nya, tapi kita di bumi, kita pada hidup ini, kita ada prajurit. Kegiatan kami ada di bumi. Tugas kita sebagai prajurit ada di atas bumi dan bukan di udara, saudara-saudari. Kita memberitakan Injil kepada orang yang ada di bumi. Kita menyembuhkan orang sakit yang di bumi. Kita usir setan dari orang yang di bumi. Urusan kita di bumi. Nah, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk kegiatan di bumi, bukan di udara. Yang di udara atau yang di langit adalah urusan malaikat-malaikat, saudara-saudari, bukan urusan kita. Jadi, kita jangan campur tangan. Berdoa kepada Tuhan, boleh, silakan. Kalau di hatimu ada beban tentang penguasa-penguasa di udara, kalau ada beban, ya silakan berdoa kepada Tuhan. Itu nyaman. Berdoa kepada Tuhan mengenai mereka, minta Tuhan mengusir mereka. Minta Tuhan kirim malaikat untuk mengusir mereka. Doa itu boleh. Tapi jangan menyerangi mereka yang di udara. Jangan langsung menyerangi mereka yang di udara. Nanti ada akibatnya, risikonya. Nah, begini. Ada yang berkata bahawa perperangan rohani menghasilkan buah. Setelah mereka mengarahkan perperangan ini, wah, banyak orang mau percaya kepada Tuhan. Ada hasil, ada buah. Bagaimana? Begini. Ada orang berkata bahawa perperangan rohani, walaupun tidak alkitabiah, menghasilkan buah dalam penginjilan setelah perperangan itu. Namun demikian, dengan hanya menaati perintah Tuhan Yesus saja, yaitu menyembuhkan orang sakit, usir setan-setan dan memberitakan Injil, juga menghasilkan banyak buah untuk Injil. Itu pengalaman kita. Kalau kita keluar, menyembuhkan orang sakit, usir setan dari rumah ke rumah, memberitakan Injil, banyak buah, banyak orang
percaya kepada Yesus. Banyak di India, apalagi di India. Wah, hasilnya luar biasa. Jadi kedua cara ini bisa menghasilkan buah. Dua-duanya bisa menghasilkan buah. Ya, mungkin betul. Tapi yang satu menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus. Dan tidak membahayakan kita. Sedangkan perperangan rohani itu tidak alkitabiah dan mengakibatkan bahaya untuk kita. Ya. Kalau perperangan rohani itu, ya walaupun bisa menghasilkan buah, tapi tidak sesuai dengan Alkitab. Dan bisa membawa bahaya untuk kita. Walaupun ya kadang-kadang ada hasil, tapi membawa bahaya kepada kita. Roh-roh di udara yang kita serangi itu bisa marah. Mereka bisa marah dan membalas dendam dengan menyerangi kita. Kami sendiri mengalaminya waktu di Batu Ampar. 40 tahun yang lalu membawa Injil ke Kalimantan Barat di daerah Batu Ampar. Ya, pada waktu itu kita masih muda, nggak tahu kebenaran. Jadi saya dengan semarangan, saya tanya, siapakah namanya penguasa di sini? Jadi mereka kasih tahu saya namanya siapa. Jadi saya bilang dalam nama Yesus, aku menangking engkau. Saya sebut namanya. Kamu pergi dalam nama Yesus. Pergi dari tempat ini. Ini tempat ini milik kerajaan surga. Pergi. Saya langsung nangking dia. Dia membalas. Ya, saya nggak usah cerita panjang, tapi pembalasan itu tidak enak. Kapan berhenti pembalasan itu? Kapan berhenti serangan itu? Pada waktu saya bertobat. Saya bilang, Tuhan maafkan saya. Saya tidak menaati perintah-Mu. Saya melewati. Dan saya mulai tengking penguasa-penguasa di utara. Maafkanlah saya. Habis itu, serangan itu berhenti. Jadi, lebih baik kita ikut cara yang mana, saudara? Cara yang menurut Alkitabiah atau cara yang tidak menurut Alkitabiah? Ya, jelas kita mau ikut cara yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak perintahkan kita menjalankan perperangan rohani di udara. Tidak. Musuh kami berhak membalas dendam kepada kami karena kami melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Dia punya hak. Jadi kalau ada pembalasan dari mereka, yaitu roh-roh di udara, Tuhan belum tentu akan membela kami. Karena kami yang bersalah. Kami tidak menaati perintahnya. Kami melampaui perintahnya. Jadi Tuhan belum tentu membela kami. Kenapa? Karena kami sudah bersalah dengan ambil tindakan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Jelas sekali Tuhan perintahkan kita untuk menyembuhkan orang sakit. Itu jelas. Untuk mengusir setan waktu kita memberitakan Injil kepada orang yang belum pernah dengar Injil. Itu jelas. Jadi hal-hal ini kita boleh melakukan dengan nyaman karena sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk melaksanakannya. Dan karena otoritas untuk menjalankannya sudah diberi kepada kita oleh Tuhan. Lukas 9 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa, yaitu otoritas kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kuasa itu sudah diberi kepada kita. Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan usir setan. Tapi firman Tuhan tidak berkata kita diberi kuasa menguasai roh-roh yang di udara. Tidak ada, saudara-saudari. Perperangan rohani di udara tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tidak. Jadi, jangan, saudara-saudari. Jangan. Kalau pernah,
Ya, kita harus bertobat, minta maaf dengan Tuhan. Nah, sekarang ketekunan. Ketekunan itu penting sekali, ya. Ketekunan dengan iman yang memindahkan gunung. Pada waktu kita usir setan, menyembuhkan orang sakit, memindahkan gunung, kita harus tekun. Jangan kalau habis pertama kali setan itu tidak pergi, orang itu belum sembuh, jangan kita angkat tangan, jangan. Kita harus tekun. Nah, inilah satu kesaksian dari pendeta Carl Henderson. Dia seorang Amerika yang pernah kami latih. Wah, udah cukup lama yang lalu. Ya, ini kesaksiannya. Saya baca. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman memakai pengajaran tantangan Elia. Ibu saya yang waktu itu berusia 84 tahun terbaring sakit karena menderita Alzheimer. Nah, penyakit Alzheimer memang tidak ada obat. Nggak bisa sembuh. Ya. Beliau sudah 4 bulan lebih lamanya tidak bisa berjalan. Dan sudah 1 bulan lebih tidak bisa makan makanan padat. Jadi, udah mau mati. Ini penyakit Alzheimer. Nggak bisa sembuh. Pengurus Panti Gaum Mandula mengatakan bahwa beliau tak akan hidup lama lagi. Kami menempuh perjalanan jauh ke rumahnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Sampai ketemu di surga, ya. Tetapi sebenarnya saya datang dengan tekad untuk menggunakan otoritas Allah dan nama Yesus untuk menyembuhkan beliau. Setelah keluarga saya menyanyikan lagu pujian, melayani dan mengungkapkan kasih kepadanya, mereka semua meninggalkan ruangan dengan berurai air mata. Karena pasti akan mati ibu itu. Hadirat roh gelap dan roh maut terasa sangat mencekam di dalam ruangan itu. Tetapi saya melayani dia dengan memakai cara dari tantangan Elia selama lebih dari 1 jam. Selama lebih dari 1 jam secara terus-menerus. Mengambil otoritas atas berbagai jenis gejala sakit penyakitnya yang dapat saya ingat atau yang dapat beliau katakan kepada saya. Setelah dilayani, ia mengalami kemajuan bertahap dalam gejala-gejala yang ringan seperti sakit kepala, pandangan mata yang buram, rasa lemas dengan lain-lain. Saya juga menjelaskan kepadanya otoritas Allah yang dapat menyembuhkannya sambil saya membalur kakinya yang sakit dengan krim pelembab. Saya melakukan ini untuk menunjukkan kasih saya kepadanya dan agar beliau dapat percaya juga. Beliau dalam keadaan sadar dan tidak sadar pada waktu saya melayani. Tapi saya terus berkata-kata dan mengusir sakit penyakitnya, yaitu dengan menjalankan otoritas. Bahkan banyak kali saya menangking roh kematian darinya. Berulang-ulang saya terus-menerus memerintahkan kesembuhan terjadi padanya dari ujung kepala sampai kaki. Itu selama 1 jam, saudara-saudari. Dan setelah 1 jam, beliau berkata bahwa kakinya terasa menggelitik dan hangat. Wah, itu satu tanda bahwa tenaga kesembuhan lagi bermanifestasi, ya. Bisa terasa. Pada saat itu, saya menyuruhnya bangun dan berjalan. Dia perintahkan ibunya bangun dan berjalan, menjalankan otoritas. Bangunlah, berjalanlah. Dengan tangan saya bantu dia berdiri. Seperti Petrus, ya. Pada Kisah Rasul-Rasul pasal 3, pada waktu dia menyembuhkan pengemis itu, dia ambil tangannya terus bantu dia berdiri. Mula-mula perlahan-lahan,
Tapi dalam waktu 5 menit dengan yakin dan tanpa bantuan, beliau berjalan ke ruangan tamu sambil saya pegangi tangannya. Lalu terus berjalan lagi sampai ke meja makan dan duduk di sana. Ia berkata dengan lirih, tidak lagi dengan suara berbisik yang lemah, bahwa ia lapar dan ingin makan makanan sungguhan. Keluarga saya yang terkejut dan tidak dapat percaya apa yang mereka lihat. Jelas. Wajah ibu saya bahkan bersinar-sinar dan merona. Warna pucat kematian telah hilang dan suaranya terdengar kuat. Saudara perempuan saya yang merawat beliau berkata, apa yang kamu lakukan? Saya katakan, Tuhan menyembuhkan ibu. Mereka menyiapkan makan malam untuknya dan ia makan dengan lahap. Lalu setelahnya ia masih makan 3 potong kue. Haleluya. Lalu beliau berjalan ke sebuah kursi di ruangan tamu dan duduk di sana dengan putera saya yang berusia 3 tahun, yakni cucunya. Mereka duduk bersama, bercakap-cakap sambil menonton TV. Anak saya baru pertama kali bertemu dengan dia. Setelah 1 jam, beliau berkata bahwa ia lelah dan ingin kembali ke tempat tidur. Kami membantunya berdiri dari kursi dan ia berjalan ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, beliau masih berjalan-jalan di seputar rumah dan makan sendiri. Sebenarnya, ia terus-menerus membuka kulkas dan membuat adik perempuan saya frustrasi. Ketika kami akan menempuh perjalanan pulang yang jauh, beliau pun ingin melepas kepergian kami di beranda depan. Kami memeluknya dan membiarkannya berdiri di pintu ketika kami beranjak pergi. Ini terjadi 4 tahun yang lalu. Ibu saya berubah dari sekarat menjadi aktif dalam waktu 1 jam karena otoritas yang saya belajar dari tantangan Elia. Adik perempuan saya katakan bahawa pada usia 89 tahun sekarang, ya, ibu saya mulai merosot lagi kesehatannya karena penyakit Alzheimer dan lebih sering berbaring daripada berjalan. Nah, memang ya kita semua pada suatu hari akan meninggal. Jadi ya memang tidak mengejutkan, ya. Akan tetapi beliau sudah ditambahkan 4 tahun lagi masa hidupnya oleh otoritas dan tenaga kesembuhan nama Yesus. Ditambahkan 4 tahun hidup yang bagus. Haleluya, 4 tahun. Beliau katakan sekarang, ia sudah lelap dan siap untuk pulang ke rumah Bapa yang di surga. Amin. Amin. Singkat cerita, jangan menyerah. Sebelum tak ada satu pun anggota keluarga saya yang percaya setelah melihat kondisi ibu yang menyedihkan, apalagi percaya bahawa beliau akan disembuhkan. Jelas beliau sudah sekarat. Bahkan sulit untuk tidak menangis bila melihatnya. Saya masih berharap dan percaya beliau dapat disembuhkan. Seorang yang percaya dengan iman yang memindahkan gunung sudah lebih dari cukup bagi Tuhan. Memang kita perlu bertahan dan tekun. Memang harus bertahan dan tekun. Tapi Tuhan kita setia. Amin. Jadi saudara-saudari, kadang-kala kita melayani orang yang sakit sekali, itu merupakan gunung yang besar sekali. Jadi untuk gunung itu dipindahkan ke dalam laut, kita harus tekun. Mungkin berkali-kali keluar perintah. Seperti
Pastor Carl di sini. Selama 1 jam dia melayani ibunya. 1 jam. Tapi hasilnya luar biasa, saudara-saudari. Jadi ketekunan itu penting. Nah, kalau Tuhan Yesus, ya, paling-paling mungkin melayani orang sakit 2 kali saja, terus orang itu sembuh. Tapi kalau kita bukan Tuhan, kita masih bertumbuh, masih belajar, masih apa itu? Ya, kita masih anak, masih belajar, ya. Jadi kita harus tekun, sabar dan tekun dalam nama Yesus. Kita masih TK, ya. Nah, mari kita belajar pelayanan Rasul Paulus untuk orang sakit. Rasul Paulus itu, dia tidak termasuk ke-12 murid yang asli. Tidak termasuk. Jadi pada Lukas 9, waktu Yesus memberikan tenaga kesembuhan dan otoritas kepada murid-muridnya menguasai segala setan-setan dan menyembuhkan orang sakit, Paulus tidak ada, tidak hadir. Jadi bagaimana Paulus menyembuhkan orang sakit pada Kisah Rasul-Rasul? Mari. Kisah Rasul-Rasul 14 ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja. Karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Apakah ini doa, saudara? Bukan doa, tapi perintah. Sebagaimana diajar oleh Yesus kepada murid-muridnya di dalam keempat Injil. Walaupun Paulus tidak hadir pada waktu Injil, tapi dia tetap pakai cara yang sama, keluar perintah, menjalankan otoritas. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Jadi Paulus pakai otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Sama seperti Petrus yang juga menjalankan otoritas. Jadi walaupun Paulus tidak hadir pada waktu Yesus memberikan otoritas dan tenaga kesembuhan kepada ke-12 muridnya, walaupun dia tidak hadir, tapi dia tetap pakai cara yang sama, pakai otoritas. Jadi saudara kita waktu melayani orang sakit, menjalankan otoritas, keluar perintah. Kisah Rasul-Rasul 28 ayat 8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Muntah darah. Bukan muntah darah, muntah berak. Paulus masuk ke kamarnya dan setelah ia berdoa, sesudah ia berdoa, menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Paulus, perhatikanlah saudara-saudari, Paulus tidak mencampurkan doa dan penumpangan tangan. Tidak ada campuran. Berdoa dulu, habis doa, setelah berdoa, baru dia menumpangkan tangan. Dan pada waktu dia menumpangkan tangan, tenaga kesembuhan yang mengalir. Amin. Nah, itu cara yang selama ini kita belajar. Tidak boleh campur. Jangan campur tindakan imamat dengan tindakan raja. Jangan mencampurkan doa dan perintah. Dipisahkan. Paulus juga sama. Tidak mencampurkan doa dan penumpangan tangan. Paulus berdoa dulu. Waktu Paulus menumpangkan tangannya atasnya, tenaga kesembuhan mengalir. Jadi Paulus, walaupun dia tidak hadir pada keempat Injil, dia pakai cara yang sama yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pakai cara yang sama. Pakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Amin. Nah, Paulus tidak berkata, oleh kuasa darah Yesus kamu sembuh. Tidak ada. Paulus tidak bilang, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Tidak ada sama sekali, saudara. Itu cara tradisional yang kita belajar di gereja. Lebih baik ikut firman Tuhan, saudara-saudari. Amin. Keluar perintah. Pakai penumpangan tangan. Amin. Nah, kita belajar otoritas yang lebih luas lagi.
Kisah Rasul-Rasul 13 ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi namanya Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Wah, ini kesempatan untuk Injil diperluaskan. Kenapa? Karena orang ini gubernur. Kalau gubernur pulau itu terima Yesus, artinya, wah, pulau itu terbuka untuk menerima Injil. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ini apa? Ini adalah tentangan terhadap perluasan Injil. Nah, ini sangat serius di hadapan Tuhan. Tentangan terhadap perluasan Injil. Jadi, ayat 9, tetapi Saulus, yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, waktu dipenuhi Roh Kudus, menatap dukun itu, dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Nah, bagaimanakah Paulus melakukan mujizat ini? Bagaimana? Apakah pakai doa? Apakah pakai nubuatan? Pakai deklarasi? Pakai proklamasi? Tidak. Dengan berdoa atau dengan keluar perintah? Jelas. Dengan keluar perintah, engkau menjadi buta. Paulus menjalankan mujizat ini dengan keluar perintah. Menjalankan otoritas. Engkau menjadi buta. Nah, tindakan ini apakah dari daging Paulus atau dari Roh Kudus? Karena Paulus bukan menyembuhkan dia, Paulus mengutuk dia. Jadi dari mana? Dari dagingnya karena dia marah-marah atau dari Roh Kudus? Saulus yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau menjadi buta." Jadi saudara, tindakan ini bukan dari dagingnya Paulus, tapi dari Roh Kudus, jelas ya. Dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kita jarang mengutuki orang, jarang sekali. Tapi kalau keadaannya seperti di sini, di mana perluasan Injil itu dihalangi, kalau dibimbing Roh Kudus, harus dibimbing Roh Kudus, kita boleh keluar kutuk. Ya, tapi harus dibimbing Roh Kudus. Jadi saudara, tindakan ini bukan menyembuhkan penyakit, bukan, tapi melainkan mengutuk. Nah, ini hanya dengan bimbingan Roh Kudus kita keluar kutuk. Dan hanya pada waktu Injil dihalangi, perluasan Injil itu dihalangi, ya. Harus jelas. Biasanya kita menyembuhkan orang sakit, bukan mengutuki orang. Amin, saudara. Tapi ini juga otoritas. Paulus pakai otoritas. Dia keluar perintah. Engkau menjadi buta. Otoritas. Otoritas. Otoritas itu penting sekali, saudara. Kita harus belajar menjalankan otoritas kalau mau menyaksikan mujizat yang membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Otoritas. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan.
ajaran Tuhan itu terdiri bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi terdiri juga mujizat. Karena mujizat yang dia menyaksikan. Gubernur itu percaya hanya setelah menyaksikan mujizat, yaitu temannya, dukun itu jadi buta. Hanya setelah menyaksikan mujizat itu, dia percaya. Jadi saudara, penting sekali kita belajar menjalankan mujizat. Karena mujizat itu membuka hati orang percaya kepada Yesus. Jelas sekali. Setelah itu, kerajaan surga pasti mulai maju di pulau itu karena gubernurnya sudah percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, praktek karunia kesembuhan. Nah, bagaimana ya? Nah, karunia kesembuhan berbeda dengan menggunakan otoritas. Berbeda, tidak sama. Bergerak dalam karunia kesembuhan mungkin hanya membutuhkan sedikit sekali usaha. Kalau menyembuhkan orang sakit dengan otoritas, itu seperti memindahkan gunung. Keluar perintah, memindahkan gunung. Pakai meletakkan tangan, yaitu membutuhkan usaha. Memindahkan gunung. Ya. Tapi kalau karunia kesembuhan, tidak membutuhkan usaha seperti itu. Tidak. Mari. Kisah Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Nah, siapakah orang banyak ini? Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi, mujizat ini terjadi di antara semua orang percaya. Jadi, ini tidak bersifat penginjilan, tapi ini sifatnya perkumpulan daripada orang yang percaya. Orang-orang lain, yaitu orang belum percaya, tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, yaitu kepada orang yang percaya. Jadi yang jelas, konteks di sini adalah perkumpulan orang yang sudah percaya. Itu konteksnya. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ayat 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan mereka sembuh pada waktu bayangan Petrus mengenai orang sakit. Jadi di sini Petrus tidak keluarkan perintah, tidak menjalankan otoritas. Untuk orang ini disembuhkan, tidak ada yang Petrus tidak keluarkan perintah. Dia tidak meletakkan tangannya atas mereka. Tidak. Hanya jalan sini, jalan sana. Pada waktu bayangannya mengenai salah seorang sakit, mereka sembuh. Ajaib. Jadi di sini Petrus tidak pakai otoritas. Tidak pakai tenaga kesembuhan. Ini bagi saya adalah manifestasi karunia kesembuhan yang tidak pakai usaha. Dia tidak pakai otoritas. Dia tidak pakai tenaga kesembuhan. Tidak ada keluar perintah. Tidak ada penumpangan tangan atas orang sakit. Jadi di sini mungkin karunia kesembuhan yang bermanifestasi. Karunia kesembuhan berbeda jauh dengan otoritas dan tenaga kesembuhan. Tidak sama. Karunia kesembuhan adalah untuk membangun tubuh Kristus. Dan konteksnya di sini adalah perkumpulan orang-orang percaya, yaitu tubuh Kristus. Ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Pada waktu bayangan Petrus mengenai mereka, mereka disembuhkan. Jadi mungkin sekali ayat-ayat ini mengenai perkumpulan orang percaya yang tidak bersifat penginjilan. Perkumpulan ini tidak bersifat penginjilan. Seperti yang lain yang telah kita pelajari pada sesi yang berlalu itu. Ini lain.
Ini perkumpulan orang percaya. Makanya yang bermanifestasi adalah karunia kesembuhan untuk membangun tubuh Kristus. Sesuai dengan 1 Korintus 12. Saya harap itu jelas. Semua karunia-karunia Roh Kudus termasuk karunia kesembuhan adalah untuk membangun tubuh Kristus. Sesuai dengan 1 Korintus 12. Nah, ada bermacam-macam manifestasi daripada karunia kesembuhan. Ya, misalnya, tindakan imamat. Mungkin pada waktu kita berdoa, orang sakit disembuhkan. Atau pada waktu kita memuji Tuhan, orang disembuhkan. Atau pada waktu kita berbahasa roh, orang disembuhkan. Itu semuanya termasuk tindakan imamat yang menghasilkan kesembuhan. Nah, bagi saya itu manifestasi daripada karunia kesembuhan. Atau pada waktu kita menjalankan tindakan nubuatan, pada waktu kita keluarkan proklamasi atau deklarasi dan orang sembuh, bagi saya itu manifestasi karunia kesembuhan. Ya. Tapi kalau otoritas, lain. Otoritas, kalau kita keluar otoritas dan orang itu sembuh, keluar otoritas itu adalah tindakan raja. Amin, saudara. Jadi kalau kita menjalankan tindakan raja, yaitu keluar perintah dan orang itu sembuh, itu manifestasi daripada otoritas. Tapi kalau kita hanya doa saja, memuji Tuhan, berbahasa roh, keluar nubuatan, proklamasi, deklarasi, dan ada orang sembuh, itu adalah hasil dari karunia kesembuhan. Ya, saya harap itu jelas. Jadi otoritas berbeda dengan karunia kesembuhan. Jangan keliru. Jangan keliru. Nah, iman satu orang dapat ditambahkan kepada iman orang lain untuk menghasilkan kesembuhan ilahi. Ya, mari. Kisah Rasul-Rasul 14 ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, membawa Injil. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Orang lumpuh ini punya iman untuk disembuhkan. Bagus. Nah, jadi bukan semua orang sakit punya iman untuk disembuhkan. Yang mendengar Paulus memberitakan Injil pasti banyak orang. Pasti ada orang lain juga sakit. Tapi orang ini yang lumpuh, Paulus melihat dia beriman dapat disembuhkan. Jadi kenapa dia masih belum sembuh? Punya iman untuk disembuhkan, tapi kenapa belum sembuh? Begini, Paulus sendiri juga harus menambahkan iman. Baru orang ini disembuhkan. Mari. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Paulus keluar perintah dengan apa? Dengan iman yang memindahkan gunung, dengan imannya Allah. Paulus keluar perintah, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Jadi iman macam apakah yang ditambahkan oleh Paulus? Iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah yang ditambahkan. Iman dari orang lumpuh ditambah imannya Paulus itu cukup untuk menghasilkan kesembuhannya. Jadi di sini ada dua macam iman yang kerjasama. Iman untuk disembuhkan dari pihak orang lumpuh dan iman yang memindahkan gunung dari pihak Paulus. Mereka itu bekerja sama untuk menghasilkan mujizat ini. Orang lumpuh ini juga punya iman untuk disembuhkan. Dan Paulus punya iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah.
kedua macam iman itu bekerja sama untuk menghasilkan mujizat. Nah, bagaimana orang sakit yang tidak punya iman untuk disembuhkan? Bagaimana? Ya, biasanya itu lebih sukar disembuhkan. Karena orang sakit itu tidak punya iman untuk disembuhkan. Tetapi, biar orang itu tidak punya iman untuk disembuhkan, tetap bisa disembuhkan kalau konteksnya adalah penginjilan kepada orang yang belum percaya. Kalau konteksnya penginjilan, biar orang itu tidak punya iman untuk disembuhkan, tetap bisa disembuhkan. Misalnya, Kisah Rasul-Rasul, pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi orang ini tidak minta untuk disembuhkan. Tidak punya iman untuk disembuhkan. Yang dia minta sedekah saja. Tidak punya iman untuk disembuhkan. Ketika orang itu melihat bahawa Petrus dan Yohanes hendak masuk kepada Allah, ia meminta sedekah. Dia tidak minta kesembuhan. Minta sedekah saja. Tidak punya iman untuk disembuhkan. Tetapi Petrus tetap menyembuhkan dia dengan menjalankan otoritas. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari. Jadi walaupun orang lumpuh ini tidak punya iman untuk disembuhkan, tapi karena konteksnya penginjilan, Petrus tetap menyembuhkan dia dengan menjalankan iman yang memindahkan gunung. Walaupun orang ini tidak punya iman untuk disembuhkan, tetap disembuhkan karena konteksnya, yaitu penginjilan. Kenapa orang lumpuh ini tidak perlu iman untuk disembuhkan? Kenapa? Kenapa? Oleh karena konteksnya pemberitaan Injil, di mana banyak orang datang dengar Injil dari Petrus setelah menyaksikan mujizat dahsyat itu. Setelah mereka menyaksikan mujizat itu, banyak orang berkumpul di situ. Dan Petrus membawa firman Tuhan. Petrus memberitakan Injil kepada orang banyak yang berkumpul setelah menyaksikan mujizat dahsyat itu. Hasilnya, Kisah Rasul-Rasul 4 ayat 4. Di antara orang yang mendengar ajaran dari Petrus itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5,000 orang laki-laki. Karena jelas sekali mujizat ini bersifatnya penginjilan. Jadi dalam penginjilan belum tentu orang sakit harus punya iman untuk disembuhkan. Tapi kalau punya iman, ya lebih baik lagi. Tapi kalau walaupun tidak punya iman untuk disembuhkan, tetap bisa disembuhkan oleh murid Yesus yang punya iman yang memindahkan gunung. Kalau murid Yesus keluar perintah dengan iman yang memindahkan gunung dalam konteks penginjilan, bahkan orang yang belum percaya, yang tidak punya iman untuk disembuhkan, bisa disembuhkan sebagai bukti bahwa Yesus itu Mesias dan satu-satu jalan kepada Bapa kami yang di surga. Amin, saudara. Jadi, pengajaran ini adalah khususnya untuk konteksnya penginjilan, pemberitaan Injil bagi mereka yang belum percaya, supaya kalian boleh menyelesaikan amanat untung di Indonesia pada akhir zaman ini, di mana waktunya singkat sekali. Amin, saudara-saudari. Jadi jangan hanya pakai ajaran ini dalam gereja saja, untuk melayani orang percaya saja. Jangan dipakai di luar gereja, di luar kebaktian, menjangkau orang baru, menjangkau saudara sepupu. Tahu nggak, kalau kita berani melayani orang Muslim, mujizatnya dahsyat. Tuhan lebih cepat menyembuhkan orang Islam daripada menyembuhkan orang percaya. Tahu nggak? Betul. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi orang Muslim. Dan Tuhan tahu mereka harus menyaksikan mujizat baru mereka percaya. Jadi seringkali melayani orang Muslim, mujizatnya lebih dahsyat daripada orang
melayani orang yang sudah percaya. Nah, lain minggu kita akan belajar bagaimana melayani orang yang sudah percaya, bagaimana melayani kesembuhan bagi mereka. Ya. Itu minggu depan. Kenapa? Penyakit kadang-kadang kembali lagi. Orang bisa sembuh, tapi tidak lama kemudian penyakit itu balik kembali. Kenapa? Dan kita akan belajar tentang roh-roh yang menyebabkan penyakit. Dan juga kita belajar pelayanan kesembuhan bagi orang yang sudah percaya. Iaitu konteksnya bukan penginjilan. Orang yang sudah percaya, yang sakit, bagaimana menyembuhkan mereka. Itu untuk minggu depan. Sesi yang terakhir. Sesi ke-9. Nah, puji Tuhan. Sekarang kita menjalankan demonstrasi. Ya. Menjalankan demonstrasi. Tunggu sebentar ya. Sekarang boleh unmute kalau mau. Saya mau melayani orang yang sakit jantung. Apakah ada yang sakit jantung yang mau disembuhkan? Misalnya kurang bisa bernafas, kurang tenaga, atau di jantung merasa sakit. Ada yang mau disembuhkan. Kalau ada yang punya gejala-gejala sakit jantung, saya mau melayani sampai sembuh. Ada siapa? Atau kalau ada orang yang kurang bisa mendengar, mungkin sebelah tuli, atau ada bunyi di telinganya, kalau mau dilepaskan, mau disembuhkan dari bunyi itu, saya mau melayani. Ada? Ada. Yang sakit jantung atau yang pendengarannya ada masalah? Ada. Ada. Ya, pendengar bunyi-bunyi gitu. Ada bunyi. Okay. Ibu Megawati. Oke. Mari. Jadi bunyinya sekarang ada. Pada saat ini ada, Bu? Ya, bunyinya. Bunyinya. Oke, begini. Nanti kalau Tuhan Yesus biasanya melayani orang sakit pakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Nah, tenaga kesembuhan itu dialirkan dengan kontak, dengan penumpangan tangan. Jadi nanti Tuhan Yesus pernah waktu melayani orang sakit, dia memasuki jarinya ke telinga orang itu. Jadi nanti ibu memasuki jari ibu ke dalam telinga itu. Apakah dua-duanya atau sebelah saja, Bu? Dua-duanya bunyi. Oke. Jadi nanti ibu ibu ada orang lain di situ, orang yang sudah percaya, misalnya suami atau anak, ada enggak? Ada. Suami ada. Oke. Pak, sini, Pak. Ya. Jadi nanti suami ibu yang jarinya nanti dimasukkan ke dalam telinganya ibu, ya. Dia sudah percaya, betul? Sudah percaya kepada Yesus, betul? Ya. Jadi belakang telinga. Ya, jadi jarinya masuk telinganya. Jarinya masuk telinganya. Ayo, Pak. Masuk. Ya, Pak. Ya. Nah, itu caranya Tuhan Yesus, ya. Itu caranya Tuhan Yesus. Kalau ada orang tuli, jarinya masuk ke telinganya, dan terus kita akan keluar perintah. Ya. Jadi kita semua nanti ikut saya keluar perintah. Misalnya nanti dalam nama Yesus, sembuhlah. Semua ikut. Ibu masih kedengaran enggak? Masih dengar, ya? Ya, masih dengar. Masih. Jadi ibu juga boleh ikut keluar perintah. Dan juga Bapak juga keluar perintah, ya. Semua yang hadir ikut saya keluar perintah. Sudah siap? Sudah. Ya. Oke. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Bunyi ini berhenti. Bunyi ini berhenti. Roh sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit pergi dalam nama Tuhan Yesus. Bunyi ini diam dalam nama Yesus. Diam. Bunyi ini diam dalam nama Tuhan Yesus. Diam. Jangan balik kembali. Jangan balik kembali. Pendengaran ibu sembuh dan pulih.
Pendengaran ibu sembuh dan pulih. Pulih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Pulih. Pulih. Diam dalam nama Yesus. Diam dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang jarinya dicabut. Coba gimana sekarang, Bu? Masih bunyi. Ya, apakah ada perubahan? Ya, ada perubahan. Nah, itu penting. Kalau ada perubahan, itu artinya Rasa panas. Rasa panas. rasa panas. Okey. Panas itu adalah manifestasi daripada tenaga kesembuhan. Ya. Sudah turun sedikit, artinya gunung itu sudah mulai berpindah ke dalam laut. Sudah mulai, tapi belum masuk laut. Jadi diulangi lagi. Amin. Diulangi lagi. Jadi Bapak sekali lagi. Jari masuk telinga. Sampai sembuh. Jelas? Sekali lagi. Dalam nama Yesus. Okey, ikut saya sekali lagi. Ikut saya. Dalam nama Yesus. Telinga sembuh total. Telinga sembuh total. Bunyi ini berhenti. Bunyi ini berhenti. Kami tangking bunyi ini dalam nama Yesus. Tangking bunyi ini dalam nama Yesus. Diam dalam nama Yesus. Diam. Berhenti. Pendengaran sembuh. Pendengaran sembuh. Pulih total. Pulih. Diam dalam nama Yesus. Tenagas pergi dalam nama Yesus. Semua roh sakit penyakit pergi dalam Semua nama roh Yesus. sakit penyakit pergi. Kami tangking dalam nama Yesus. Tangking dalam nama Yesus. Sembuh. 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 Bunyi jangan balik kembali selama-lamanya dalam Bunyi nama ini Yesus. jangan kembali lagi. Kembali Diam. selama-lamanya. Tenagas diam pergi dalam nama Yesus. Sembuh. Nah, okey, jarinya dicabut. Bagaimana, Bu? Pendengaran sekarang? Masih ada sedikit. Sedikit. Jadi makin baik, betul? Makin baik. Makin baik. Ya, Itu sedikit. Rasa panas. Rasa panas. Bagus. Okay. Puji Tuhan. Jadi gimana? Satu kali lagi ya sampai diam dalam nama Yesus. Amin, Bu. Ini namanya ketekunan. Kita tekun, amin. Sampai gunung itu masuk laut. Amin. Tekun. Sekali lagi, semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bunyi ini sekarang berhenti. Bunyi sekarang berhenti. Bunyi sekarang berhenti. Berhenti. Bunyi yang mengganggu pergi. Yang mengganggu pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yang Yesus. mengganggu pergi dalam nama Yesus. Bunyi ini diam dalam nama Yesus. Diam Bunyi ini total. diam total. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Orang Nazaret. Orang Nazaret. Sembuh total. Sembuh total. Pendengaran pulih dalam nama Yesus. Pendengaran pulih. Pulih. Yesus menyembuhkanmu, Bu. Yesus menyembuhkan engkau. Nah, bagaimana, Bu? Coba. Hai, David. Hai. Sekarang bagaimana? Masih ada sedikit. Sedikit, ya. Jadi masih tinggal berapa persen? 30% ya. 30%. Okay. Lucio, you take Sekali over. lagi, Bu, ya. Ya, sekarang lagi. ikut istri saya, ya. Sampai selesai. Go ahead, Ya, Lucio. Pak, sekali lagi, Pak. Ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang pergi, hilang dalam nama Hilang. Yesus. Bunyi. Pendengaranmu Pergi. pulih. Tidak ada dengar. Tenagas Sembuh total. pergi dalam nama Yesus. Tidak ada Urat dengar. syaraf pendengaran Sembuh sembuh dalam nama Dalam Yesus. Kepekaan daripada syaraf yang tidak seharusnya ada di dalam telinga pergi dalam nama Pergi. Yesus. Amin. Pendengaranmu Sembuh total. pulih total Sembuh dalam total. nama Yesus. Pulih total. Pulih total dalam Pulih nama Yesus. total.
Pulih Dan malam Pulih ini total. tidur dengan nyenyak. Pulih Kalau total. Tidur dengan pendengaran nyenyak. ini yang Pulih total. Kak, karena darah tinggi Pulih. atau karena Pulih. diabetes, aku tengking semuanya dalam nama Dalam nama Yesus. Dalam Tangking. sembuh. Urat syaraf pendengaran pulih, Pulih. sembuh dalam Sembuh. nama Yesus. Pulih. Dalam nama Yesus. Pulih. Pulih dalam nama Ya. Yesus. Nah, bagaimana Bu pendengarannya? Ya. Ya, agak bayan. Agak bayan ya. Nah, Ibu teruskan saja ya. Kan tadi sudah kita belajar dari firman Tuhan, kita tekun ya terus ya Bu ya. Dalam nama Yesus pergi ya. Ya. Pergi, harus sembuh. Ya. Pasti sembuh. Ya, jadi kita tuh begitu. Pokoknya penyakit nggak boleh dekat saya. Gitu aja. Ya. Penyakit juga nekat, kita lebih nekat lagi. Ya. Puji Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Mendengarlah dengan jelas. Kepekaan itu semua yang tidak seharusnya ada pergi dari pendengaran Ibu. Dalam nama Yesus. Pulih. Yesus.